Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan Cecil Jameson. Laporan keuangan dari perusahaan Cecil Jameson yang pertama laporan laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban yang akan mengurangi beban operasi usaha tersebut. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka itu adalah laba, dan jika beban lebih besar dari pendapatan disebut rugi. Dari laporan laba rugi Cecil Jameson pada akhir 31 Juli 2021, kita dapat kita ketahui pendapatan sebesar 5.953.000 yang diperoleh dari transaksi A kali E, di mana transaksi sebesar 3.908.000 dijumlahkan transaksi E sebesar 2.025.000. Adapun beban operasi tersebut terdapat pada transaksi D sebesar 1.200.000 sebagai beban sewa, transaksi H sebesar 1.635.000 sebagai beban jasa hukum, transaksi sebesar 850.000 sebagai beban upah, 250.000 sebagai beban layanan penjawab telepon, 325.000 sebagai beban gaji beban utilitas, 75.000 sebagai beban lain-lain, dan transaksi C sebesar 115.000 beban perlengkapan. Adapun jumlah total beban operasi perusahaan tersebut sebesar 4.450.000, dan laba bersih perusahaan kita dapat mengurangkan pendapatan dan jumlah beban, di mana pendapatan sebesar 5.953.000 dikurangkan total beban operasi sebesar 4.450.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 1.503.000. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik, di mana laporan ekuitas pemilik dibuat untuk mengetahui perubahan modal perusahaan tersebut yang terdiri dari modal awal, investasi, tambahan, laba bersih yang dikurangkan dengan penarikan. Pada laporan ekuitas pemilik Cecil Jameson terdapat modal Cecil pertanggal 1 Juli 2021. Pertanggal 1 Juli 2021 sebesar 13.520.000. 13.520.000 yang terdiri dari kas 1 juta piutang usaha sebesar 3.200.000, perlengkapan sebesar 850.000, tanah sebesar 10 juta dikali utang usaha sebesar 1.530.000. Cecil Jameson menginvestasikan kas sebesar 3.700.000. Laba bersih diperoleh dari laba rugi sebesar 1.503.000, dan pada transaksi K terdapat penarikan sebesar 1 juta untuk menghitung kenaikan dalam ekuitas Dalam ekuitas kita menjumlahkan tetap tambahan sebesar 3.700.000. Laba bersih 1.503.000 dan dikurangkan dengan penarikan sebesar 1 juta, sehingga diperoleh hasil sebesar 4.203.000. Maka modal Cecil 31 Juli 2021 didapat dalam penambahan modal Cecil pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 13.520.000 dan kenaikan dalam ekuitas sebesar 4.203.000. Maka didapat modal Cecil Jameson sebesar 17.723.000. Ketiga adalah neraca. Untuk mengetahui posisi dari perusahaan Cecil Jameson,
Di posisi debitnya terdapat aset yang terdiri dari kas sebesar 6.873.000 yang diperoleh dari transaksi A sebesar 1 juta sebagai modal awal ditambah transaksi A sebesar 3.928.000 sehingga mendapat pendapatan dikurangi oleh transaksi B 1.055.000 karena membayar utang ditambah transaksi C sebesar 3.700.000 karena investasi dikurang transaksi D sebesar 1.200.000 karena membayar sewa ditambah transaksi E sebesar 3 juta sebagai piutang usaha dikurang transaksi sebesar 850.000 sebagai beban gaji dikurang 250.000 sebagai beban layanan penanggung jawab dikurang 250 sebagai layanan penjawab dikurang 325.000 sebagai beban utilitas dan 75.000 sebagai beban lain-lain. Serta di transaksi K dikurangkan 1 juta. Transaksi K dikurangkan 1 juta karena yang privat sehingga diperoleh saldo piutang usaha sebesar 2.225.000. Diperoleh dari tanggal pertama sebesar 3.200.000 sebagai modal awal ditambah transaksi E sebesar 2.225.000. Sebagai pendapatan jasa dikurang transaksi G sebesar pendapatan jasa. Dikurang transaksi G sebesar pendapatan jasa 3 juta rupiah karena menerima piutang usaha. Adapun perlengkapan sebesar 980.000 diperoleh dari transaksi tanggal pertama sebesar 850.000 sebagai modal awal ditambah transaksi F sebesar 245.000 karena pembeli perlengkapan dikurang transaksi J sebesar 115.000 sebagai beban perlengkapan. Adapun saldo tanah sebesar 10 juta. Saldo tanah sebesar 10 juta. Saldo tanah sebesar 10 juta diperoleh dari tanggal pertama yaitu sebesar 10 juta sebagai modal awal sehingga diperoleh jumlah aset keseluruhan yaitu 20.078.000. Nah, di kredit yaitu kewajiban yang terdiri dari utang usaha sebesar 2.355.000. Diperoleh di transaksinya diperoleh tanggal pertama yaitu sebesar 1.530.000 sebagai modal awal dikurang transaksi B sebesar 1.055.000 dikarenakan untuk membayar utang. Transaksi F ditambah 245.000 karena membeli secara kredit dan ditambah transaksi H sebesar 1.635.000 sebagai jasa bantuan hukum. Adapun ekuitas sebesar 17.723.000 yang didapat dari laporan pertambahan modal sehingga diperoleh jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 20.078.000. 20.078.000. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. Yang arus kas yang terdiri dari ekuitas operasi, ekuitas investasi dikali ekuitas pendanaan. Laporan arus kas Cecil Jameson terdapat dari arus kas operasi, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 3.928.000 yang diperoleh dari transaksi A ditambah dengan penerimaan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta.
diperoleh dari transaksi G dan dikurangkan dengan pengeluaran kas dari beban operasi sebesar 2.700.000 dan transaksi D sebesar 1.200.000 sebagai beban sewa transaksi sebesar 850. 250 itu sebagai transaksi layanan penjawab, 385 itu sebagai utilitas, 75.000 sebagai beban lain-lain. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.228.000. Adapun arus kas dari investasi yaitu penerimaan kas dari investasi pemilik sebesar 1 juta diperoleh dari transaksi A ditambah dengan penerimaan dan investasi tambahan sebesar 3.700.000 rupiah dari transaksi C dikurangkan kas untuk pembayaran kreditur sebesar 1.055.000 dari transaksi B dikurang lagi kas dari penarikan pride sebesar 1 juta rupiah diperoleh dari transaksi K, maka diperoleh aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000. Dan untuk arus kas bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021, maka kita menjumlahkan arus kas penting bersih dan aktivitas operasi sebesar 4.228.000 dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000 sehingga diperoleh arus kas bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021 sebesar 6.873.000. Sekian penjelasan dari arus kas dan lain-lain untuk perusahaan Cecil Jameson. Terima kasih.